warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Kaprimasari. Saya mengajar mata pelajaran kimia di SMAN 9 Mataram. Sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 3 kategori 1 tahun 2023 program studi pendidikan kimia di LPTK Universitas Mataram dengan NIM E4M1231001. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMAN 9 Mataram dengan materi hukum-hukum dasar kimia. Berikut video pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sehat semua ya? Ya. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, silahkan dipimpin temannya berdoa dulu. Berlin. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Jadi Ibu mau absen dulu ya, cek kehadirannya dulu. Coba lihat dulu deh, kiri kanannya itu masih ada sampah atau belum? Ada atau tidak? Ada, Bu. Ya. Ya, jadi sekarang suruh absen dulu. Hadir. Dewi, Hadir. Irga, Hadir, Bu. Gede, Hadir. Oman, Hadir. Kenzi, Hadir. Akbar, Hadir. Aisyah, Eka, Hadir. Arta, Hadir. Tina, Ulan, Meli, Santi, Azril. Hadir. Oke, jadi sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Bu Guru mau tes semangatnya dulu biar tetap semangat ya. Kita memulai pembelajaran pada hari ini. Semangat pagi! Pagi, luar biasa, tetap semangat, Terima kasih. Ya, jadi minggu lalu Ibu sudah menyampaikan materi yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang hukum-hukum dasar kimia. Ya. Adapun kegiatan yang akan kita lakukan pada hari ini adalah yang pertama itu ada pembuka, kemudian ada materi yang akan Ibu Guru sampaikan sedikit saja, kemudian nanti kita akan membentuk kelompok untuk melakukan percobaan praktikum sederhana yang sudah mempersiapkan alat dan bahannya. Oke? Kemudian ada tujuan pembelajaran yang akan kita pakai di hari ini, yaitu adalah yang pertama itu adalah peserta didik mampu menganalisis konsep hukum kekekalan massa melalui percobaan praktikum sederhana. Kemudian yang kedua itu adalah peserta didik mampu menerapkan hukum kekekalan massa dalam kehidupan sehari-hari melalui pengamatan bahan ajar dan diskusi. Ya. Nah, minggu lalu kita sudah membahas tentang ciri-ciri reaksi kimia, persamaan reaksi kimia. Kemudian yang ketiga tentang Hukum dasar. penyetaraan. Lalu yang keempat apa? Hukum dasar. Iya, hukum dasar kimia. Ya. Nah, jadi dari ciri-ciri reaksi kimia kemarin kalian sudah tahu bagaimana sih ciri-ciri reaksi kimia itu terjadi. Ya, yang pertama, kenapa dikatakan larutan itu mengalami reaksi kimia? Yang kemarin ada berapa? Ada? Ada 4. Yang pertama apa? Poiser. Bukan yang itu. Ciri-ciri reaksi kimia. Yang pertama, perubahan warna. Yang kedua, kemudian yang ketiga,
terdapat yang namanya persamaan reaksi kimia. Persamaan reaksi kimia ada zat A dicampur dengan zat B menghasilkan zat C. Itu namanya persamaan reaksi. Kertas dibakar. Kertas Bakar. Iya, kertas dibakar. Pernah melakukan ya? Pernah. Ya? Pernah menimbangnya enggak? Enggak. Nah, cuma dibakar aja. Iya. Ya. Jadi itu adalah gambar kertas yang dibakar. Nah, kemudian untuk kalian mengetahui hukum Lavoisier, itu kalian harus ketahui dulu apa sih pengertian dari hukum Lavoisier ini. Ya, hukum Lavoisier adalah hukum kekekalan massa atau dikenal dengan hukum kekekalan massa. Itu adalah massa zat dalam keadaan tertutup baik setelah maupun sebelum bereaksi itu tetap atau nilainya itu konstan. Ya, ini adalah pengertian dari hukum Lavoisier. Untuk menjawab kertas yang tadi, apakah sama atau tidak berat setelah dibakar dan sebelum dibakar, itu nanti kalian akan melaksanakan suatu percobaan. Ya, kemudian nanti kalian ilustrasikan, boleh menggunakan Google, kemudian boleh menggunakan bukunya untuk mencari literasinya. Apakah kertas yang dibakar itu nilai sebelum dan sesudah reaksinya itu sama? Ya, itu nanti ada di LKPD yang akan dibahas di sana. Oke? Oke. Kemudian next. Ya, sekarang kita bentuk kelompok. Ada 18. Ini ada 18 orang ya. 18 orang berarti kita bagi 3. Silahkan dibentuk kelompoknya 5 atau 6 orang satu kelompok. Percobaan dari hukum Lavoisier itu seperti apa, ya? Silahkan untuk kelompok 1 ngambil bahannya. Kelompok 2. Kelompok 3. Ya, semua sudah menerima alat dan bahannya? Sudah. Kalau sudah, sekarang silahkan dibuka LKPD-nya, kemudian dilihat langkah kerjanya seperti apa, kemudian silahkan mulai untuk melakukan percobaannya sesuai dengan cara kerja yang ada di LKPD-nya. Paham? Oke, silahkan. Siapa yang belum dapat gelas? Saya, Bu. Oh, belum.
Oke, ayo silakan dimulai bekerja, diukur sesuai dengan cara kerja yang ada di pokoknya kalian kerjakan sesuai dengan prosedur yang ada di sana supaya hasilnya juga maksimal ya, supaya hasilnya bisa benar. Maksudnya ini apa namanya, baking sodanya masukin ke sana. Coba itu ini 2 gram. Oh iya. Ini pertama kan? Ayo yang semangat, apa namanya praktikumnya yang bagus hasilnya Wangi balon. Kan ini baking soda itu mau dipakai sama balon. Buat apa ya? Aku mau fungsi. Bilang dong. Ini tuang Berapa tuh? Yang ini. Yang pertama. Enggak sih. Yang mau kan 3 yang tengah. Iya. Kan ini 2. Kan yang tengah ini. ini letak. Ini 4. Ini 4. 3 gram kan? Iya, iya tadi ini 3 gram. Nah, yang kedua, terus yang kedua belum diaduk.
Kalau juga tak bisa ini kan yakin Coba tes. Ini 4. bilang kan ini satu Kok nggak sakit itu delta? Ini 9. Ya, jangan direaksikan dulu ya. 95. yang kok bisa Oh ya, 8. Berarti 2, 3, 4. Berarti ini urutan. ini berapa tadi Ini 92. Kurangnya berapa? Ini berapa sih? 20 mili tambah 2 gram. Berapa berarti? 2. Tadi ini berapa? tiba-tiba buka ada mesin 90. Kalau timbang sama berat botolnya ditimbang sama berat balonnya juga. ini yakin berapa Bu guru, bu, ini kalau kita timbang sekarang beda-beda itu masanya maksudnya berat maksudnya sama berat Bedanya itu sih. ya itu cuma satu yang 8,5 Sekarang silakan sekali reaksikan. Angin. Oh ya pas dah 97,1. Setelah itu direaksikan. Ayo. iya Satu-satu dulu matanya. Enggak, direaksikan aja Oh langsung. ya, yang ini kan satu. Lagi. Lanjut lagi. Sama satunya lagi. ini yang besar Balik. Oh ini juga bilang. Setelah selesai reaksinya dan ditimbang lagi ya. Tunggu hasilnya. Kalau dilihat dari pengertian pembuatan dalam sistem tertutup, ya dalam sistem tertutup itu masa kesesuaian dan sesudah reaksi itu hasilnya adalah sama. Itu dalam sistem tertutup. Makanya tadi saya bilang kenapa ketika apakah masa sebelum dibakar dan sesudah dibakar apakah beratnya itu sama atau tidak? Kalau kalian bakar kertas itu di ruangan terbuka atau tertutup? Terbuka. Terbuka kan? Kalau dia terbuka, berarti kertasnya itu yang sudah kalian bakar pasti apinya melayang-layang kan ke sana kemari. Mengalami pengayaran apa pengayaran? Kemudian dia itu sudah tersebar kemana-mana. Kemudian dia sudah tersebar apa namanya? Dengan udara. masuk akal kan dua kan dari 140 Ini satu sebelum yang 4. ada dua habis 6 kan iya sih Artinya kalau dia beda itu kan ada dia beda sedikit
nggak apa-apa. Tapi kalau dia sudah beda, misalnya 10 gram, itu bedanya itu berarti dia praktik kita juga. Kalau berarti itu masih kayak tadi bilang kan sesuai dengan pengertian dari hukum Lawrence. Lawrence itu kan mengatakan dalam sistem tertutup, ya dalam sistem tertutup itu ada masa reaksi sebelum dan sesudah reaksi itu hasilnya sama. Makanya banyak bilang menyampaikan itu ada kertas sepakat. Kertas sepakat itu pernah nggak menimbang? Sebelum dibakar dan sesudah dibakar itu sama nggak masanya? Dari mana tahu? Tergantung sekarang bakarnya itu di mana. Ada guru tampilkan ada gambar kertas yang dibakar. Pernah nggak kalian menimbang kalau kalian itu sebelum membakar kertas dan sesudah membakar kertas itu nilainya sama? Beda. Kenapa beda? Jadi begini, kita lihat kita bakar kertasnya di mana. Kalau di ruangan terbuka, ya, kalau kita membakar kertas di ruangan terbuka itu kan terbuka di tempat merah. Api yang sudah kalian bakar itu kan bisa terpanggang tapi sangat panas, ya kan? Itulah yang membuat masanya itu kecuali kalau di sistem tertutup. Karena apa? Sesuai dengan pengertian itu adalah dalam sistem tersebut masa reaksi sebelum dan sesudah reaksi hasilnya sama. Nah, sama seperti ini mungkin tadi kalau dia kurang, kalau cuma 1 gram 0, berapa gram itu artinya dia sudah kena. Kecuali kalau dia 10 gram mungkin kita salahkan. Karena apa? Dia tidak di sini. Ini masih ada kan? Ini juga dihitung. Ini bayangkan. Oke, sudah semua melakukan praktikum? Sudah. Kalau sudah selesai berarti sekarang waktunya kita diskusi kelompok. Ya, silakan maju ke depan. Satu orang mewakili kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Masing-masing membawa hasil kerja yang sudah ditulis di LKPD-nya. Ayo silakan kelompok 1, siapa yang mewakili? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari praktikum kami. Yang pertama, di botol nomor 1 kita menambahkan asam cuka 30 ml, baking soda 2 gram, dan kita sudah menghitung masa awalnya 98 gram. Kemudian setelah bereaksi, masa akhirnya menjadi 97 gram. Itu mungkin dikarenakan karena ada kebocoran di bagian balonnya sehingga udara pada balonnya keluar. Terus botol kedua sama asam cukanya 30 ml, baking sodanya 3 gram. Masa awal dari botol 2 yang sudah kita hitung 98 gram, masa akhirnya 97 gram karena ada kebocoran di balonnya. Dan botol ketiga asam cukanya 30 gram, baking sodanya 4 gram. Masa awal yang sudah kita hitung itu 102 gram, masa akhirnya 101 gram. Kesimpulan yang kita dapatkan yaitu dari data di atas dapat disimpulkan bahwa adanya pengurangan 1 gram dari masa awal ke masa akhir dikarenakan terdapat kebocoran di beberapa tempat seperti di balon nomor 2. Terus persamaan reaksi dari asam cuka dan baking soda, yang pertama terbentuknya gas, yang kedua perubahan suhu, dan terbentuknya zat baru. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila
pagi teman-teman. Kali ini kita akan bahas tentang hasil kerja kelompok kita, yaitu pereaksian asam cuka dengan baking soda. Ya, pada sebelum kita mereaksikan baking soda dengan cuka, kita kita memasukkan cuka ke dalam botol Erlenmeyer dan masukkan baking soda ke dalam balon. Sebelum kita mereaksikan, kita timbang dulu botol Erlenmeyernya dengan timbangan, kemudian setelah itu kita catat di LKPD di masa awal. Ini adalah reaksi kita yang pertama dengan 2 gram baking soda. Masa awalnya itu 95,5 gram. Kemudian setelah direaksikan akan menjadi 94,7, kurang 1 gram. Kemudian ini yang kedua mengalami masa awalnya 97,1 dan masa akhirnya 96,21. Yang ketiga ini masa awalnya 98,5 dan masa akhirnya 97,5. Pengurangan dari masa awal dan masa akhir ini diakibatkan karena ada kebocoran dan sisa-sisa baking soda yang menempel pada corong dan balon. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari praktikum ini bahwa larutan asam cuka bereaksi dengan baking soda menghasilkan gas karbon dioksida yang menyebabkan balon mengembang. Jadi besar balon ditentukan oleh banyaknya baking soda. Dan ada juga persamaan reaksi yang terjadi pada reaksi tersebut, yaitu CH3 COOH ditambah NaHCO3 yang menghasilkan CH3 COONA plus H2CO3. Begitulah persamaan reaksinya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dan terima kasih. Ya, jadi itu adalah presentasi dari masing-masing kelompok ya, yang tadi ada perwakilannya dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 ya. Nah, jadi kalian sudah melakukan praktikum sendiri dan bisa mengetahui bagaimana hukum Lavoisier itu ketika kalian sudah melakukan praktikum tadi ya. Nah, jadi untuk penguatan di praktikum ini ya, tadi kenapa katanya kok bisa ada yang masanya itu kurang dari masa awalnya ya. Jadi Bu Guru kasih tahu di sini untuk yang kalau dia misalnya 1 gram aja dia berkurang atau 0, itu tidak masalah ya. Karena apa? Karena mungkin baking soda yang kalian sudah timbang itu menempel pada kertas yang kalian gunakan untuk menimbang tadi. Kemudian baking sodanya juga tidak jatuh semuanya, mungkin masih menempel di dinding-dinding dari balonnya ya. Tidak diambil kesimpulan praktikum kalian hari ini, mulai dari botol pertama, Erlenmeyer pertama, kedua, ketiga, makin besar baking soda yang dimasukkan atau direaksikan ke dalam cuka ya, atau CH3COOH, itu balonnya itu akan makin besar ya. Nah, kemudian masanya juga makin besar. Nah, jadi seperti itu. Kemudian kembali lagi pada gambar yang sudah Bu Guru sajikan di awal ya. Nah, tentunya kalian sudah semua melakukan percobaan yang sudah ada di depan ya. Ini gambar apa tadi? Kertas yang dibakar. Kertas yang dibakar ini dibakar di luar ruangan apa di dalam ruangan? Di sistem tertutup apa terbuka? Terbuka. Kalau dia terbuka, kalau kalian membakar kertas di ruangan terbuka,
balon yang ada di dalam. Kemudian ada juga menempel sebagian di kertasnya. Kemudian ada juga mungkin menempel di corongnya. Jadi itulah yang membuat masa dari sebelum dan sesudah reaksi itu agak beda sedikit, tetapi tidak beda yang sangat banyak signifikan bedanya. Oke, paham semua? Oke, kita kasih tepuk tangan dulu untuk semua Pak Coba. Dari beberapa penjelasan dan penguatan yang sudah Bu Guru kasih tadi, ya, silakan mungkin ada yang mau ditanyakan. Silakan ada yang bertanya mungkin. Saya Bu. Iya, Berlin dulu deh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dr. Sabrina Berlin. Hari ini saya akan mengajukan pertanyaan. Jadi jika hasil masa praktikum pada sebelum dan sesudah reaksi mirip atau tidak mirip, apakah bisa dikatakan sebagai hukum Lavoisier? Oke. Ada yang bisa katanya Berlin itu apakah kalau hasil dari sebelum dan sesudah reaksi itu hasilnya beda ya? Apakah itu bisa dikatakan sebagai hukum Lavoisier? Oke, Yuda, silakan. Izin menjawab, ya bisa dikatakan karena masa sebelum dan sudah reaksi dalam praktikum menunjukkan kecenderungan mirip atau kesamaan. Ini mendukung hukum Lavoisier yang berbunyi masa total bahan sama dengan masa total produk yang dihasilkan. Nah, dengan catatan tidak ada kebocoran ataupun kehilangan massa pada saat reaksi. Oleh karena itu kesamaan atau kemiripan ini bisa dikatakan sebagai hukum Lavoisier. Dengan materi hukum Lavoisier dan kalian sudah melakukan praktikum sederhana. Untuk materi selanjutnya itu akan kita bahas hukum Proust, kemudian yang ketiga itu ada hukum Dalton, kemudian yang keempat itu perbandingan volume atau Gay-Lussac ya. Silakan nanti dibaca dulu bukunya, kemudian minggu depan kita akan bahas ke materi berikutnya. Oke? Jadi silakan berdoa dulu sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kedepannya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini semoga minggu depan kita bisa ketemu lagi dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali pulang dengan selamat. Terima kasih atas semua antusiasnya. Sekian dari Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.